MediaTek Helio G200. Jelas, lu nonton ini pengen lihat, pengen denger kita marah-marah soal chipset yang satu ini. Ya emang gak salah ya, gua pun juga heran. Bisa-bisanya 3 kali MediaTek rilis chipset yang sama. Gak ada perubahan arsitektur, cuma improve dikit doang biar kelihatan bagus. Kayak minimal refresh arsitektur gitu, diperbaruin tipe core-nya, fitur beneran kasih gitu yang upgrade gitu ya. Tapi emang sih baik lagi juga MediaTek pun ya sebenarnya udah gak fokus sama chipset 4G lagi. Bahkan gak cuma MediaTek aja, Snapdragon pun juga begitu. Jadi ya menurut gua sih ya ini chipset di refresh namanya pun ya gunanya biar tetap bisa diupdate sama hardware plus software yang lebih modern. Itu jawaban baiknya. Jawaban aslinya ya jelas ya karena masih ada negara yang taunya handphone 4G itu masih bisa ngasilin pundi-pundi yang besar. Contohnya ya lu tau lah itu apa. Ditambah juga brand-brand handphone kan tetap juga ya jual handphone 4G untuk kelas entry-nya. Jadi makin gak heran juga. Tapi ya kita review dulu aja nilai jual si G200 itu yang out of the box-nya atau gimananya. Kayak ada apa? Pertama, super performance and outstanding power efficiency. Ya emang secara default G99 walaupun chipset badut ya dia emang rekomen banget buat handphone-handphone yang masih pakai jaringan 4G. Udah level tinggi lah ya. Walaupun kalau dikasih Snapdragon pun ya masih ya Snapdragon 732G ada gitu. Tapi Helio G99 ini bener-bener stabil, aman, dan di rebrand sampai G200 pun harusnya sih ya nggak ada masalah. Tapi take notes aja ya, ini gue masih nggak tahu nih kompetitor mana yang dibandingkan sama si MediaTek kali ini. Soalnya peningkatan performance sih ya terbilang tinggi ya. Dan jangan minta gue cek Snapdragon yang mana. Oke. Terus 200 megapiksel kamera dan video HDR. Ya sebenarnya sih ya G100 juga udah capable buat punya kamera dengan resolusi 200 megapiksel. Tapi ya lagi-lagi dan lagi ya sebenarnya mau setinggi apa resolusi, tapi kalau dukungan hardware-nya dan juga ISP-nya itu bukan kelas atas, ya kalian jangan ngarep kejauhan. Setidaknya di level ini ya kayak Redmi udah bisa kasih handphone G99 ataupun G100 dengan kualitas kamera yang oke. Nah kalau HDR nih ya 12 bit DCG support. Ini sebenarnya baru nih ya, tapi ya ini kan ya pasti bakalan ditranslate untuk handphone entry to mid range ya. Bahkan untuk handphone flagship pun fitur HDR aja nggak terlalu gimana sebenarnya. Ya semoga aja untuk dynamic range foto ataupun videonya bisa jauh lebih improve ya. By the way, masih ada yang suka salah kah orang-orang yang suka nyebutnya HDR sama dynamic range itu suka disamain loh. Padahal beda. Kayak gini aja, sering sebut ya. Jadi salah sebut terus ya. Terus cellular upgrade for social messaging apps experience. Sulit sih buat gua tes memang. Tapi dengan adanya teknologi 4G DCSAR, ini harusnya bisa ningkatin lagi pengambilan sinyal untuk di area yang padat atau yang memang kadang sinyal itu sulit buat ditangkap. Jadi gue bisa ambil simpulan ini fitur Enhanced Elevator Mode yang udah dikenalin di MediaTek G100. Plus klaimnya dari MediaTek ini bisa turunin latensi hingga 30% untuk jaringan ya, dan ningkatin area coverage sinyalnya hingga 83%. Gila. Ya kalau lu sering nonton konser atau ya sering di tempat ramai, harusnya sih kalau handphone lu punya teknologi ini gak akan kalah dapetin jaringan dibanding handphone-handphone yang gak punya fitur ini. Ya semoga aja. Lanjut, MediaTek Hyper Engine Gaming Enhancement. Ya udah sih, ini fitur Hyper Engine mah udah gak ada yang baru gitu. Emang pasti ada fitur gamingnya untuk di setiap handphone MediaTek ini. Biar pinter aja mau gunain GPU ataupun CPU pada chipsetnya pas lagi main game. Dan yang terakhir nih, 120Hz display with MediaTek Intelligent Display Sync. Nah, ini mungkin yang paling menarik dari 4 poin sebelumnya. Jadi untuk poin ini MediaTek ini menambahkan DAC hardware pada chipsetnya yang simpelnya itu handphone entry mid-nya kali ini lebih memungkinkan buat punya desain handphone yang lebih tipis karena untuk konektor layarnya itu nggak perlu yang pakai konvensional lagi, tapi tetap bisa dapat kualitas Full HD Plus 120Hz. Nah, jadi apa sih DAC ini? Ya, kepanjangannya itu adalah Digital Stream Compression. Jadi teknologi ini tuh ya gunanya untuk mengkompresi data visual yang dihasilkan. Tapi DAC ini bisa mengkompres hasil visualnya tanpa mempengaruhi secara kualitas gambarnya. Jadi bandwidth yang dikirimin dari chipset ke layar itu jadi lebih sedikit, so ya konektornya pun nggak perlu
sekompleks konvensional punya, tapi kualitasnya nggak akan kerasa turunnya. Asik nih, ditambahkan udah ada baterai silikon karbon ya, mungkin bakalan bisa dapet nih handphone tipis di kelas tengah. Ya kayak Tecno Camon aja kemarin itu udah tipis banget cuy. Jadi ya itu sih yang baru. Sisanya kalau lihat spesifikasinya kayak tipe arsitekturnya tetap sama, masih di 66 nanometer dengan konfigurasi 2 Cortex A76 sama 6 Cortex A55 yang nggak ada perubahan dari segi frekuensinya. Memori speed-nya juga sama, paling yang sekarang itu GPU-nya si Mali G57-nya dinaikin frekuensinya jadi 1,1 GHz. Apakah akan menghasilkan perbedaan? Ya tentu, mungkin di Antutu sama 3D Mark-nya aja. Tapi secara overall performance sih gue yakin nggak ada perbedaan signifikan. Hanya MediaTek just being MediaTek ya. Cuma gue heran ya, kenapa sih emang nih si MediaTek ini tetap rebranding gitu. Gue pengen tahu sebenarnya alasan asli kenapa mereka kayak begini, yaitu kayak apa gitu. Sepenting apa chipset ini harus di rebranding kembali. Agak nyebelin sih emang ya. Intinya sih ya, mungkin buat warga-warga nyantai, gue pengen tahu sih lu jangan sampai ketipu aja. G99, G100, dan G200 itu basically sama. Ada peningkatan ya, tapi nggak gede-gede amat. Bahkan varian 5G-nya kayak Dimensity 6100 dan kawan-kawannya, ya itu cuma dibikin varian 5G-nya aja. Tapi bukan lu harus keluar-keluar ya, karena ya gue ikatin lagi aja, ini chipset udah paling stabil dan paling aman lah buat di harganya. Jadi masih gue wajarin kalau MediaTek ini senang banget rebrand chipset 4G terbaiknya mereka. Untungnya sih ya mereka nggak fiturin soal AI yang lebih kenceng aja. Kalau iya sih bener-bener gue hajar ya kalau misalkan nggak ada peningkatan dari segi hardware and view-nya. Paling yang gue agak khawatir sih sebenarnya dari ya fenomena ini yaitu pricing harga handphone nanti. G200 ini punya potensi riset harga handphone G99 dan G100 yang sekarang udah jauh lebih terjangkau. Harusnya udah bisa di 2 jutaan, tiba-tiba balik lagi ke 2,9 juta. Kan jadinya wow gitu loh. Cuma kalau memang iya harganya naik, ya semoga aja fitur-fitur yang dibawa, fitur-fitur lain maksudnya ya, dibawa ke handphone itu sebanding sama harganya. Karena ya kayak nasib si Snapdragon 6 Gen 4 aja gitu di Realme 14 5G. Warga-warga yang buta teknologi tapi ngakunya melek teknologi, anggap tuh handphone mahal coy. Ya emang nggak murah ya, cuma ya kalau lu paham itu sih harusnya lu nggak akan keluar-keluar soal si Realme. Dan langsung aja lah kita spill handphone apa yang bakal pertama kali gunain chipset G200 ini. Ya jelas Transsion Group ya guys. Tecno Spark 40 Pro Plus guys ya. Dah itu pede banget gitu sebut debut first smartphone with MediaTek Helio G200. Gila emang ya. Spark 30 Pro pakai G100, Spark 20 G99 Pro Plus ya, G99 Ultimate. Gila ya. Mohon maaf Tecno ya, saya senggol dikit. Tapi ya sebenarnya kalau memang handphone itu bener-bener bisa kasih fitur yang lebih, ya sebenarnya gue nggak masalah. Feeling gue pun nanti Tecno bakal nambahin fitur selain dari chipsetnya aja sih, minimal soal durabilitas lah. Ini ekspektasi gue aja. Kayak tahan air lebih tinggi nih ratingnya, bisa-bisa aja tuh. Jadi ya walaupun chipset ini gue bisa nobatin chipset terbadut melebihi badutnya chipset Snapdragon 695 dulu, tetap bisa jadi obat buat kalian para kaum mending yang duitnya nggak banyak, yang mau handphone punya performance kenceng ya, lagi-lagi di harga yang super terjangkau. Tentunya selain Tecno ya lo bisa ekspektasi lagi, lo bisa berkira-kira lagi siapa lagi yang akan pakai chipset ini. Yang pasti yang pernah gunain Helio G100 udah pasti potensinya dia bakal pakai chipset ini juga. Dan kalau lu emang nggak suka sama G200, yaudah mending lupain aja dan kerja cari duit biar bisa dapetin handphone speknya level Dimensity lah yang lebih oke. Tapi bukan Dimensity 6000 ya, upgrade kelasnya nggak kerasa dong. Oke, gue pengen tahu juga dong perasaan kalian, perasaan lo gimana pas tahu ada chipset ini, chipset rebranding MediaTek-nya lagi. Coba komen aja di bawah. Dan kita juga baru buka membership nih buat kalian join, yang nantinya bakal ada konten spesial mingguan Bego Teknologi secara live, dan lu bisa join obrolan yang lebih terbuka lagi dan khusus membership aja, karena saat replaynya udah dikurasi lagi jadi Bego Teknologi yang lebih aman untuk subscriber non member. Jadi mungkin itu aja dulu pembahasan pembahasan super singkat soal G200. Gua tahu lu nggak suka, gua tahu gue juga nggak suka. Ya mari kita tunggu aja handphonenya kayak gimana. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, Twitter, Facebook, Discord. Dan kalau lu pengen lihat list terbaik handphone yang udah kita pilih, klik aja di deskripsi, udah kita pilihin. Dan ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.